Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Yandaripat di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk hari ini kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makanan yang halal saja. Apa itu makanan halal? Makanan halal menurut hukum Islam dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada makanan halal yang di darat, ada makanan halal yang ada di laut. Jadi ada yang makanan halal yang hidup di darat, ada yang makanan halal yang hidup di laut. Makanan halal itu makanan seperti apa? Makanan halal itu makanan yang baik, makanan yang suci, makanan yang tidak merusak badan kita, dan tentunya yang keempat adalah makanan yang tidak najis. Baik, suci, tidak merusak badan kita, dan tentunya tidak najis. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi setiap makanan yang baik, yang suci, yang bersih, tidak merusak badan, dan juga tidak najis, maka itu halal makanannya. Makanan yang halal tadi yang ada bagi dua, ada makanan yang halal di darat dan juga ada yang makanan halal yang di laut. Kalau yang di darat, apa saja makanan halal yang hidup di darat? Banyak sekali teman-teman makanan yang halal di darat, akan tetapi tidak akan dijelaskan semuanya, hanya sebagian kecil saja. Contohnya yang pertama, berbagai makanan pokok seperti padi, jagung, apalagi gandum, terus singkong dan lain sebagainya, makanan pokok kita. Yang kedua, berbagai jenis umbi-umbian seperti tadi, ada kentang, terus masih banyak ya teman-teman. Yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan juga banyak ya. Perlu diingat, buah-buahan yang baik, yang bersih, yang tidak merusak badan dan juga tidak terkena najis ya. Ada anggur, ada jeruk, ada pepaya, banyak buah-buahan yang enak. Gimana ya kalau kita makan buah jeruk tapi ternyata jeruknya ke apa? Ada kucingnya. Nah, itu mah udah jelas ya kan. Kucing berarti najis, itu jangan dimakan. Ngapain dimakan buah yang terkena kucingnya? Dibersihkan juga percuma ya. Kecuali kalau misalkan si buah jeruknya masih utuh, belum dibuka, terus terkena kucing, ya bisa itu mah cuci sampai bersih, karena yang kita makan dalamnya bukan kulitnya gitu teman-teman. Yang keempat, berbagai jenis binatang yang hidup di darat seperti kambing, kerbau, sapi, ayam ya, dan lain sebagainya yang halal. Ada juga hewan yang haram. Nah, ini karena kita membahasnya tentang yang halal-halal, jadi Anda sebutkan secara contoh kecilnya, yaitu kambing, kerbau, sapi, dan ayam ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ar halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada yang terdapat di bumi ya. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Baqarah menjelaskan kepada manusia, makanlah makanan yang halal ya, yang ada di bumi ini teman-teman ya. Boleh teman-teman makan apa saja yang ada di bumi ini, yang penting halal. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata. Maksudnya janganlah kita tergoda oleh setan untuk mencoba makan makanan yang dilarang oleh
Allah. Misalkan kita makanan-makanan yang haram, seperti memakan daging babi, seperti memakan bangkai, memakan darah, memakan daging yang tidak disembelih dengan nama Allah. Masih banyak lagi teman-teman. Karena kita hari ini membahas tentang halal, makanan halal, kita fokus ke makanan halal dulu ya. Yang terakhir, makanan halal yang ada di laut. Makanan halal yang ada di laut, semua makanan yang ada di laut itu halal. Walaupun misalkan ikan tersebut sudah menjadi bangkai, itu bisa kita makan halal. Seperti ikan, belut, lele, cumi, dan lain sebagainya. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 93, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Oke, untuk hari ini pelajaran hari ini cukup sampai di sini tentang makanan halal. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang makanan yang haram ya. Untuk tugasnya jangan lupa dikirim, sudah Yanda siapkan di Classroom. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.